Perkenalkan, nama saya Rinanta Sipayung, NIM 20120303023, Prodi PGSD semester 3 di Universitas Eparina. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan PKN di SD. Sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama, yang dimana pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan dari masing-masing komponen berikut. Yang pertama, citizen atau civic. Yang kedua, citizenship atau civics. Yang ketiga, citizenship education atau civic education. Kemudian hubungkan dan gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, citizen merupakan warga negara yang ilmu kewarganegaraan yang membicarakan manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi dan individu-individu dengan negara. Yang kedua, citizenship merupakan suatu status hukum dari suatu negara yang memberikan keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban tertentu kepada individu. Yang ketiga, civic education bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang demokrasi untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Gambar diagram lingkaran dari ketiga komponen tersebut dapat kita lihat bersama-sama seperti yang tertera di sini. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yang dimana pertanyaannya tentang apa, mengapa, dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan di SD atau MI. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan di SD atau MI sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menyangkapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, partisipasi secara kreatif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ketiga, yang dimana pertanyaannya tentang PKN sebagai pendidikan moral memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai. Jelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut memiliki arti yang dimana seseorang akan melalui suatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan, dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan PKN. Sekarang kita masuk dalam pembahasan keempat, yang dimana pertanyaannya tentang gambarkan secara umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran di SD lainnya. Kemudian bagaimana keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan dengan mata pelajaran yang lainnya.
Karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan Tuhan, agar manusia Indonesia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk sadar dan patuh terhadap hukum, cinta bangsa dan tanah air. Kaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS adalah menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS, itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan bidang studi IPS. Gambar dari karakteristik pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu seperti yang tertera di sini. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kelima yang dimana pertanyaannya, sebutkan kelemahan dan kekurangan implementasi konsep dan pembelajaran terpadu. Terdapat 5 kekuatan dari implementasi konsep dan pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan waktu karena beberapa kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, menyajikan penerapan atau aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Terdapat 6 kelemahan dari implementasi konsep dan pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek guru. Yang kedua, aspek peserta didik. Yang ketiga, aspek sarana dan prasarana. Yang keempat, aspek kurikulum. Yang kelima, aspek penilaian. Yang keenam, aspek suasana.